Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Imas Mustiani. Ini pertanyaannya ya. Oke, bagi sobat finansial yang punya pertanyaan serupa, cek jawabannya di video ini ya. Jadi memiliki dana darurat itu tetap penting ya, meskipun kamu masih memiliki cicilan. Ini adalah beberapa alasannya. Yang pertama, untuk menghadapi kejadian tidak terduga, misalkan kehilangan pekerjaan. Jadi cicilan mungkin itu tidak tercover jika kamu kehilangan pekerjaan. Jadi kalau misalkan ada pemutusan hubungan kerja, ini terus tetap ada cicilan, kalau nggak ada dana darurat, ini pasti akan bingung. Jadi adanya dana darurat ini akan membantu dan sangat membantu ketika ada kondisi seperti ini, karena dana darurat ini yang nantinya bisa kita gunakan untuk tetap membayar cicilan dan kebutuhan kita sehari-hari. Lalu yang kedua, untuk kalau ada kayak semacam biaya pengobatan, hal-hal tidak terduga seperti biaya pengobatan yang mendadak, dan ini bisa jadi mahal. Nah, kalau kita nggak punya asuransi kesehatan atau sakitnya ini tidak tercover asuransi kesehatan kayak BPJS, maka dana darurat ini itu bisa membantu meringankan beban finansial saat sakit. Lalu berikutnya, misalkan ada kerusakan rumah. Nah, perbaikan rumah yang tidak terduga ini itu pasti akan menguras keuangan, dan dana darurat itu bisa membantu kamu mengatasi situasi ini. Lalu alasan yang kedua adalah adanya dana darurat ini bisa mencegah hutang yang baru. Jadi dana darurat itu bisa menghindarkan kita dari pinjaman. Jadi tanpa adanya dana darurat, nanti kamu mungkin akan terpaksa berhutang untuk mengatasi situasi mendesak, dan ini bisa membuat beban keuanganmu itu tambah berat. Lalu alasan berikutnya adalah yang ketiga, dengan memiliki dana darurat atau tetap saving untuk dana darurat, ini akan memberikan ketenangan pikiran. Jadi dengan adanya dana darurat ini setidaknya bisa mengurangi stres ya, karena kalau memiliki dana darurat ini kita setidaknya ada kayak semacam, oh masih ada simpanan lah, ini dana darurat, sehingga ketika ada ketidakpastian finansial itu kita lebih tenang, kita nggak panik. Ini sih manfaat dana darurat yang sangat saya rasakan beberapa tahun lalu. Jadi setelah saya resign itu, usaha suami itu terdampak pandemi, karena saya resignnya juga pas pandemi kemarin. Nah, ini sampai kurang lebih 5 bulan seingat saya waktu itu. Ini ada pemasukan, tapi pemasukannya ini tuh cukup untuk operasional usaha aja, jadi nggak ada yang bisa saya ambil untuk kelola buat keuangan rumah tangga ya. Nah, ketika seperti itu, dana darurat lah yang bisa jadi penyelamat. Jadi waktu itu yang saya gunakan selama 5 bulan itu adalah dana darurat ini tadi. Jadi dengan adanya dana darurat ini setidaknya saya merasa tenang ya, meskipun ada kepikirannya, tapi itu lebih kecil ya, lebih minim, karena masih ada dana yang bisa saya gunakan untuk beberapa bulan ke depan. Dan alhamdulillahnya dengan dana darurat itu kami tetap bisa survive tanpa harus berhutang. Jadi tidak ada hutang yang timbul saat itu. Nah, memang mengalokasikan dana untuk cicilan dan dana darurat sekaligus ini bisa terasa berat. Tapi di sini saya ada beberapa tips untuk memulainya. Jadi yang pertama, hitung dulu dana daruratnya. Berapa sih dana darurat yang saya butuhkan? Dan prioritaskan untuk mengumpulkan dana darurat minimal 3 kali pengeluaran bulanan terlebih dahulu. Jadi jangan langsung, kalau berkeluarga kan 12 ya, 12 kali pengeluaran bulanan, jangan langsung 12, coba tetapkan 3 bulan dulu. Ini bisa diangsur sedikit demi sedikit. Lalu kalau sudah dihitung dana darurat yang dibutuhkan, silahkan atur anggarannya. Jadi buatlah anggaran yang realistis, yang di dalamnya ini, di dalam budgeting atau anggarannya ini sudah ada alokasi untuk cicilan dan alokasi untuk dana darurat secara rutin. Nah, seberapa banyak sih yang bisa saya sisihkan, yang perlu disisihkan? Nah, ini saya dapat pencerahan baru juga ya. Ini kamu bisa mulai sisihkan 1% aja. Jadi buat kita yang masih punya tanggungan, masih punya cicilan dan berat, belum terbiasa buat nabung, coba hitung 1% dari penghasilan aja. Jadi 1% dari pemasukan kamu itu yang digunakan untuk dana darurat. 1% aja, mulai aja dulu. Nanti
bulan depan tambah 1% lagi jadi 2% ya, bulan berikutnya tambah 1% lagi jadi 3%. Di tahun pertama nanti kamu bisa sisihkan 12%, karena tiap bulan nambah 1%, 1%, 1%, akhirnya nanti dengan habit yang terbentuk, kebiasaan baru ini, kamu bisa menyisihkan 12% untuk tabungan. Bisa nanti tabungan ini untuk dana darurat full atau untuk tabungan yang selainnya juga. Ini tips berikutnya ya. Nah, kamu juga bisa mencari penghasilan tambahan. Jadi biar bisa jalan dua-duanya, cicilan jalan, tabungan dana darurat jalan, coba deh memikirkan opsi untuk mencari pemasukan tambahan. Jadi kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan? Yang ini itu bisa membantu saya untuk mendapatkan pemasukan tambahan. Lalu kamu juga bisa gunakan metode melunasi hutang yang metode debt snowball ya. Jadi lunasi cicilan itu dari yang terkecil dulu, biar ini nanti bikin kita itu semakin semangat, karena wah cicilan lunas coret. Nah efek mencoret kayak gitu itu bisa membuat kita itu merasa wih keren ya, saya bisa ngelunasi hutang satu persatu. Nah ini ya, jadi silahkan coba beberapa tips ini untuk bisa menjalankan keduanya, cicilan jalan, tabungan dana darurat juga jalan. Dan yang perlu diingat, kita ngumpulin dana darurat ini itu bukan untuk membayar cicilan ya, bukan, tapi untuk mengatasi hal-hal yang ini sifatnya darurat seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu ketika misalkan tiba-tiba kehilangan pekerjaan, atau mungkin ada kerusakan rumah mendadak, atau mungkin ada sakit yang ini itu tidak tercover BPJS dan lain sebagainya, situasi darurat yang selainnya. Jadi tetap semangat ya, semoga cicilannya itu berjalan lancar, cepat lunas, dan cepat juga untuk mengumpulkan dana darurat. Sampai jumpa.